Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Setiawati dengan NPM 2017051013, Yogi Andaru 2017051062, Dwi Kurniawan 2017051074, Abia Bagas Tufari 2017051081, dan saya sendiri Azahra Nabila Wibirasya 2057051020. Data streaming. Apa itu streaming? Jadi streaming itu adalah proses pengiriman data yang berisi konten dalam bentuk video ke perangkat elektronik. Bisa berupa komputer atau handphone, via transmisi internet secara kontan. Nah, ada juga yang mengartikan streaming itu sebagai sebuah proses pengiriman konten baik berupa audio maupun video, yang pengirimannya dilakukan via internet dalam bentuk kompres. Konten tersebut bisa dimainkan tanpa perlu di-download terlebih dahulu. Nah, jadi dari beberapa definisi di atas, kita tuh menemukan beberapa kata kunci sebagai penyusun definisi streaming, itu pengiriman data, konten, video, audio, internet, real time, dan tanpa di-download. Selanjutnya. Nah, konsep dasar video streaming. Yang pertama, sebagai pengguna, kita perlu tahu konsep dasar dari layanan streaming ini. Nah, yang pertama yaitu terbentuknya buffer di komputer atau perangkat yang sedang digunakan oleh penonton. Yang kedua, pada waktu yang sama, data video atau audio akan diunduh ke dalam buffer secara langsung pada perangkat pengguna. Yang ketiga, dalam hitungan detik, buffer terisi sehingga file video atau audionya dapat dimainkan oleh sistem dengan cepat dan saat itu juga. Dan yang terakhir, selama proses streaming, sistem akan membaca informasi yang ada di buffer sekaligus mendownload file sehingga proses streamingnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yogi Andaru. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis streaming yang digunakan saat ini. Yang pertama ada pre-record streaming. Jenis yang pertama ini dijalankan dengan terlebih dahulu merekam video atau konten yang akan disiarkan, kemudian menyimpannya pada media tertentu, bisa media online atau media fisik seperti hard disk. Setelah disimpan, baru kemudian host dapat melakukan akses pada konten tersebut jika akses diberikan secara bebas oleh pemilik konten. Hari ini YouTube boleh dikatakan sebagai website pre-record streaming terpopuler yang mempunyai ratusan juta pengakses tiap harinya, yang mampir untuk menyaksikan beragam muatan video YouTube yang ditawarkan. Dari YouTube ini, para pengguna pun dapat mengupload video mereka sendiri agar bisa disaksikan oleh pengguna lainnya. Kemudian yang kedua ada live streaming. Sedikit berbeda dengan pre-record streaming, live streaming dilakukan dengan konsep kerja seperti siaran langsung pada televisi. Artinya pemilik konten melakukan kegiatan perekaman pada suatu konten dan secara langsung disiarkan pada media yang dimilikinya. Nantinya, host dapat melihat secara langsung setiap detik yang dilalui oleh pemilik konten tersebut, sehingga engagement yang terjalin dapat lebih erat. Kebanyakan live streaming pun menunjukkan tanda live di bagian tertentu di layar. Hanya saja video yang direkam sebelumnya boleh jadi juga menampilkan tanda live sehingga pengguna bisa terkecoh. Kebanyakan perangkat lunak live streaming pun biasanya menawarkan antarmuka chat langsung di sebelah tampilan video. Fitur tersebut akan memudahkan pengguna untuk menikmati video sambil memberikan komentar atau respon dari video tersebut. Next.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Abia Bagas, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Yogi Andaru. Selanjutnya adalah fungsi dan kelebihan streaming. Yang pertama yaitu lebih dekat dengan fans, penonton, atau penggemar. Memperluas jangkauan penggemar dan penikmat konten yang disajikan oleh konten kreator atau konten kreator yang bersangkutan, dan juga bisa meningkatkan interaksi antara konten kreator dengan penggemar sehingga dapat mempererat kedekatan penonton, fans, dan penggemarnya dengan konten kreator yang mereka tonton. Lalu yang kedua yaitu menghemat waktu. Dengan live streaming juga penonton dengan konten kreator tidak perlu menyiapkan sesuatu yang sulit dan kompleks di sisi penonton. Penonton hanya perlu mengklik live streaming yang ingin ditonton. Di sisi pembuat konten atau konten kreator hanya perlu terdaftar pada platform yang menyediakan fitur live streaming seperti YouTube dan Twitch. Tentunya dengan adanya live streaming ini sangat menghemat waktu baik penikmat konten maupun pembuat konten. Yang ketiga yaitu menghemat ruang di perangkat. Menghemat ruang di perangkat tentunya ini merupakan suatu hal yang pasti karena konten yang disajikan secara online, para penggemar dan konten kreator tidak perlu bersusah payah untuk mendownload kontennya ke perangkat penyimpanan yang mana sangat boros apabila penonton atau pembuat konten menyimpan segala konten pada perangkat masing-masing. Kemudian yang keempat, menampilkan berita terbaru secara real time. Menampilkan berita terbaru secara real time dengan adanya streaming makin mempercepat penyebaran berita terbaru dikarenakan sifatnya yang langsung, semisal ada suatu pemberitaan yang unggah, maka pada saat itu pula pembaca berita atau audiens berita dapat mengakses berita tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan penjualan. Makin banyaknya bermunculan online shop secara otomatis meningkatkan persaingan antara pemilik bisnis. Masing-masing dari mereka ingin meningkatkan angka penjualan dan memenangkan persaingan. Berbagai macam metode pemasaran dan penjualan ditempuh dalam hal ini, termasuk memanfaatkan fitur live streaming yang tersedia di platform media sosial. Fitur live streaming untuk mendongkrak angka penjualan sedang sangat digandrungi oleh para pemilik bisnis online shop. Hal itu didukung dengan beberapa marketplace dan platform media sosial yang menyediakan fitur live streaming yang dapat digunakan untuk mempromosikan jualan. Contohnya ada Shopee Live maupun marketplace lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Kurniawan. Pada Dwi, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya, Abia Bagas. Dan untuk slide selanjutnya itu adalah cara melakukan streaming. Yang pertama itu dari platform YouTube. Nah, YouTube ini saat ini menjadi salah satu platform video dan live streaming yang paling populer di dunia, karena YouTube menawarkan banyak fitur-fitur menarik. Lalu, banyak tokoh dan konten kreator yang membuat live streaming untuk menyapa penggemar ataupun pengikutnya. Nah, bisa kita lihat pada slide ini. Berikut ini adalah beberapa syarat dari live streaming yang ada di YouTube. Yang pertama itu memiliki setidaknya minimal 50 subscriber. Lalu yang kedua itu tidak memiliki pembatasan live streaming dalam 90 hari terakhir di kanal pengguna. Lalu yang ketiga itu adalah memverifikasi terlebih dahulu kanal pengguna. Lalu yang keempat itu mengaktifkan live streaming. Pengguna mungkin harus menunggu 24 jam sebelum dapat memulai live stream pertama. Yang kelima itu menggunakan perangkat Android minimal versi 5, dan untuk pengguna iPhone dan iPad minimal menjalankan iOS versi 8. Nah, ini adalah tata cara melakukan live streaming melalui perangkat desktop atau komputer. Yang pertama itu kita bisa membuka www.youtube.com/dashboard, lalu klik logo camcorder yang ada di bagian kanan atas platform YouTube. Lalu yang ketiga itu adalah kita bisa ngeklik Go Live dan pilih webcam. Lalu tambahkan judul dan sesuaikan beberapa privacy settings. Lalu kita klik More untuk menambahkan deskripsi, live chat, monetisasi, promosi, dan sebagainya. Lalu klik Next dan pilih Go Live. Nah, ketika selesai, kita bisa memilih end stream untuk mengakhiri streaming pada perangkat desktop di platform YouTube. Nah, yang selanjutnya itu dari perangkat smartphone. Untuk melakukan live streaming,
pada platform YouTube dari perangkat smartphone, itu yang pertama kita bisa membuka aplikasi YouTube dan pilih logo camcorder, lalu kita klik Go Live, lalu selanjutnya kita tambahkan judul dan sesuaikan beberapa privacy setting, lalu klik More untuk menambahkan deskripsi, live chat, monetisasi, promosi, dan sebagainya. Lalu setelah itu klik Show Less dan pilih Next, lalu pilih thumbnail yang pengguna inginkan, lalu klik share untuk membagikan link live streaming di media sosial. Lalu klik Go Live. Nah, ketika selesai melakukan live streaming, kita bisa mengklik Finish dan OK. Nah, ini melalui encoder, lalu yang pertama itu kita bisa mendownload software encoding, lalu setelah itu kita pilih logo camcorder, lalu kita klik Go Live dan pilih Stream, lalu kita bisa menambahkan judul, deskripsi, kategori, privacy setting, dan thumbnail, kemudian klik Create Stream untuk membuat live streaming. Lalu kita klik buka stream settings dan copy stream key yang muncul. Lalu setelah mengcopy stream key yang muncul, kita pastikan stream key ke encoder, lalu masuk lagi ke YouTube dan klik Go Live. Nah, ketika selesai, kita bisa mengklik End Stream untuk mengakhiri live streamingnya. Lalu selanjutnya itu platform Instagram. Nah, untuk melakukan live stream pada platform Instagram ini kita bisa mengklik aplikasi Instagram atau membuka aplikasi Instagram, lalu geser layar atau swipe ke kanan atau tekan tombol kamera di pojok kiri atas, lalu di bawah tombol rekam atau lingkaran di bawah bagian bawah tengah ada beberapa pilihan. Lalu geser atau swipe ke kanan, pilihan itu untuk memilih live, tekan tombolnya langsung, lalu tekan tombol langsung, lalu tekan tombol start live video untuk memulai live streamingnya. Nah, mungkin untuk praktik mengenai live streaming pada platform Instagram bisa dipraktikkan oleh rekan saya, Nur Setiawati. Kepada Nur Setiawati dipersilahkan. Baiklah. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara live di Instagram. Mungkin Dwi bisa dihentikan dulu untuk share screen-nya. Nah, jadi di sini setelah membuka aplikasi Instagram, untuk memulai live streaming di Instagram, kita klik yang tanda tambah, kemudian kita pilih yang siaran langsung. Nah, di sini sudah masuk ke halaman siaran langsung. Nah, di sini kita tinggal klik yang tombol di tengah. Kemudian dia akan memeriksa koneksi. Nah, kemudian ini live streaming-nya sudah berlangsung. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini bisa ada fungsi untuk menambahkan teman, mengundang teman, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Jika kita hendak menghentikan live streaming, kita cukup klik yang tombol close. Kemudian kita akhiri videonya. Nah, di sini ada pilihan, ini akan diarsipkan ke siaran langsung atau video tadi dihapus. Nah, di sini kita pilih yang hapus. Kalau mau disimpan, diarsip juga bisa. Nah, mungkin sekian untuk praktikum mengenai bagaimana cara untuk live streaming di Instagram. Sekian juga presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.